Selamat pagi pemirsa di Headline News Metro TV pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Abdi Aswar Sahi. Pemirsa, hari ini terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN, ada rekan Sisilia Sinabariba, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Sisil, pukul berapa sidang akan dimulai dan apakah sidang kedua terdakwa ini akan digelar secara terbuka? Abdi, selamat pagi. Untuk sidang terdakwa Richard Eliezer maupun Putri Chandrawati yang beragendakan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum berdasarkan jadwal resmi yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam laman mereka. Sidang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Namun untuk teknisnya apakah nanti Richard Eliezer terlebih dahulu atau Putri Chandrawati terlebih dahulu mengikuti nanti bagaimana kesiapan dari jaksa penuntut umum. Apakah nanti jaksa lebih dulu memilih Richard maupun Putri Chandrawati. Namun untuk hari ini memang agenda akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat nanti apakah ada tuntutan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari hasil persidangan yang sudah dilakukan sejak pertengahan Oktober yang lalu sampai dengan saat ini akan menuntut Richard Eliezer lebih lama daripada 2 ataupun 3 terdakwa yang sudah dituntut sebelumnya, ataukah lebih ringan mengingat status dari Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Begitu juga untuk Putri Chandrawati. Untuk Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer ini dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum kepada keduanya sama, yakni untuk dakwaan primer pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kalau kita lihat pasal 340 ini terkait dengan pembunuhan berencana, pasal 338 pembunuhan, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Kita akan melihat nanti apakah jaksa penuntut umum akan menuntut Richard Eliezer ataupun Putri Chandrawati ini lebih lama daripada 3 terdakwa sebelumnya. Kita tahu Ricky Rizal kemudian Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, sementara Ferdi Sambo kemarin dituntut untuk penjara seumur hidup karena untuk dakwaan primer pembunuhan berencana maupun subsidiar 338 terpenuhi. Begitu juga untuk pasal 49 jungto pasal 33 mengenai Undang-Undang ITE tahun 2016 juga terpenuhi untuk Ferdi Sambo sehingga ia dituntut penjara seumur hidup. Abdi. Baik, Sisi, lantas apa saja fakta yang telah terungkap dalam persidangan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator? Ya, Abdi, sebenarnya untuk fakta-fakta yang sudah ada dalam persidangan ini dan juga sudah dilihat oleh jaksa penuntut umum, kita bisa mendengarkan kemarin dari materi tuntutan yang disampaikan oleh JPU dan juga kesimpulan yang sudah diambil oleh JPU. Lebih dari 25 saksi sudah dihadirkan untuk kedua terdakwa ini, bahkan untuk 3 terdakwa sebelumnya di dalam persidangan yang sudah berlangsung 3 bulan ini. Terutama fakta yang menarik yang diambil oleh jaksa penuntut umum dan disampaikan kemarin adalah bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Richard Eliezer, yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati, melainkan yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 adalah adanya perselingkuhan antara Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati. Ini adalah fakta yang baru dan fakta yang menarik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan yang dilakukan atau yang disampaikan untuk 3 terdakwa sebelumnya. Nah, apakah nanti fakta-fakta terbaru juga akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Kita akan dengar bersama nanti, Abdi, terutama terkait dengan keterangan-keterangan dari Richard Eliezer. Dari materi kemarin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, sebenarnya keterangan Richard Eliezer jika kita teliti lebih dalam cukup dominan menjadi bahan pertimbangan dari jaksa penuntut umum untuk mengambil kesimpulan dan juga untuk menuntut para terdakwa. Abdi. Jurnalis MGN Sisilia Sinabariba, terima kasih atas informasi dan laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.